Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali. Nah, di sini saya Imam Teguh dan Klinik Hati Manajemen mengucapkan sehat selalu untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Anda, imun badan Anda, imun tubuh Anda, agar selalu kita melakukan ibadah, melakukan apapun yang bersifat positif, ya, tanpa terkecuali. Kita tetap semangat, tetap luar biasa. Baik, di sini saya akan membagikan suatu tips di mana cara menghafal Al-Quran. Ya, banyak sekali di luaran sana mungkin yang hafid dan sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa karena sampai 6.666 ayat dihafal dengan mungkin rutinitas tanpa terkecuali, dia melakukan selalu bermurojaah dan sebagainya. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan tips cara menghafal Al-Quran yang tentunya memang sangat-sangat susah. Tapi ketika kita melakukannya dengan baik dan benar dan ikutin tip ini, insya Allah siapapun dan dimanapun Anda berada, insya Allah bisa menghafalkan Al-Quran, mungkin bisa dengan cepat maupun dengan sedang maupun yang lambat. Terutama kita siapapun juga di para sahabat sekalian yang berusaha untuk menjadi hafidhah, ya, menjadi penghafal Al-Quran. Dan insya Allah penghafal Al-Quran saat ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya, ketika kita hafal Al-Quran 6.666 ayat, insya Allah, ya, kita akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mungkin karirnya, baik mungkin jodohnya, baik mungkin hafalan atau mungkin apa aja. Pokoknya siapapun juga. Kalau yang hafid Al-Quran biasanya sama Allah diberi kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan di sini Allah sudah menjanjikan ketika memang kita hafid Al-Quran, kita akan berusaha atau bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita, ya, di surga nantinya, insya Allah. Dan kita juga bisa menyelamatkan para sahabat kita, para saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, anak keturunan kita dan sebagainya. Dibatasin sama Allah 10 orang untuk yang kita selamatkan nantinya, insya Allah dibawa ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, semoga aja para sahabat sekalian memiliki keturunan atau memiliki saudara atau syukur pisan, ya, kalian sendiri menjadi penghafal Al-Quran dan penghafal ayat-ayat Allah yang memang syukur pisan dilakukan atau dikerjakan dengan seksama atau mungkin kita lakukan rutinitas. Karena orang yang hafid Al-Quran belum tentu, ya, itu akan hafal terus menerus sampai mungkin akhir hayat kita, belum tentu. Karena apa? Al-Quran itu kalau sering-kering kita kerjakan dan kita baca, kita murojaah terus-menerus, itu insya Allah akan permanen. Tapi ketika kita memang sudah katakanlah tidak murojaah, tidak mengulang-ulang, kita tidak membacanya, lama-kelamaan akan hilang. Dan biasanya yang sangat mudah untuk menghilangkannya adalah sifat keduniawian kita. Nah, di sini ada tips menghafal Al-Quran agar kita benar-benar tertanam rutinitas dan kita berusaha untuk intens melakukannya, yaitu dengan cara meluruskan niat. Pertama adalah meluruskan niat. Niat kita apa? Jangan sampai kita niatan untuk sombong. Jangan sampai kita niatan untuk yang arahnya melenceng. Ya. Kita luruskan niatnya benar-benar saya menghafal Al-Quran dengan tujuan mencari keridhaan Allah untuk niatan ibadah dan sebagainya. Luruskan niat. Niat kita benar-benar harus dikerjakan. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat hajat. Kita
berusaha semaksimal mungkin ya kita melakukan sholat hajat untuk dimudahkan ayat-ayat Allah itu memasukkan ke dalam memori-memori yang ada di dalam otak kita, sehingga apa, hafalan-hafalan yang kita sudah kerjakan, hafalan yang sudah kita lakukan itu akan termemori di dalam otak kita, dan itu akan membuat kita selalu memorinya positif ya, karena ayat-ayat Allah itu luar biasa, membuat aura-aura di dalam seluruh tubuh kita termasuk memori yang ada di dalam otak kita itu memancarkan aura positif. Nah, itu salah satunya. Dengan kita melakukan sholat hajat, kita rutinkan setiap hari, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya Allah. Terus kita lakukan sholat hajat rutinitas, insya Allah itu akan membuat kita, memori kita itu terisi oleh hal-hal yang positif, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus langkah ketiga yaitu mengakrabkan diri kita khususnya kepada Al-Quran. Caranya seperti apa? Kita berusaha semaksimal mungkin setiap hari, minimal kita usahakan kita membaca ayat-ayat Allah satu hari minimal 5 juz. Rutinkan itu 5 juz kita baca, besok baca lagi, seterusnya kita lakukan rutinitas seperti itu ya. Kita lama-kelamaan kita akan tercantum di dalam memori kita itu ayat-ayat Allah. Oh, ini saya pernah baca, oh ini saya pernah mendengarkan, oh ini pernah saya lantunkan dan sebagainya. Itu dengan sendirinya ayat-ayat Allah itu akan termemori di dalam otak kita. Itu seperti itu. Dan yang terpenting adalah ketika kita memang membaca rutinitas seperti itu, upayakan kita berusaha ya, walaupun satu hari satu ayat, kita cantumkan itu satu ayat dan kita berusaha untuk mengulang-ulang dan seterusnya. Itu yang langkah ketiga. Yang langkah keempat yaitu menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran ya. Mushaf itu penting. Misalkan kita mushafnya seperti ini, kita kerjakan, terus lakukan, jangan ganti-ganti. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah dengan mushaf tersebut. Ya, jadi nantinya akan mudah untuk memori menghafalnya. Itu seperti itu. Selanjutnya yang kelima, menggunakan metode penghafal Al-Quran paling mudah, yang paling disukai. Ya, paling disukai cara menghafalnya seperti ini. Misalkan dengan nada yang seperti ini. Oh, dengan mungkin panjang pendeknya yang harusnya kayak gini. Nah, itu cari yang paling mudah dan cari yang paling gampang. Ya, itu bagi diri kita. Ya, bukan misalkan dari si A dia nadanya seperti ini, kalau si B nadanya seperti ini, saya paling nyaman nadanya seperti ini. Lakukan yang paling menurut Anda nyaman dan mudah itu. Jadi itu yang kelima. Yang keenamnya, saling melakukan murojaah, sering melakukan murojaah atau mengulang-ulang bacaan. Yang tadi saya sampaikan, dengan kita sering mengulang-ulang alhamdulillah, 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 misalkan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim dan sebagainya. Kita mengulang-ulang ucapan-ucapan. Dengan seperti itu akan tertanam. Suatu saat akan lupa, kedengar satu ayat yang di awal aja kita bisa melanjutkan. Karena apa? Itu tertanam di dalam memori kita. Itu seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pasang target untuk menghafal Al-Quran. Misalkan saya harus selama 1 tahun saya harus sudah minimal 15 juz misalkan, atau 5 juz, atau 10 juz, atau mungkin hafid 30 juz. Ya, kita harus punya target, set goal. Ya, dalam 1 bulan saya harus 1 juz. Bulan kedua saya harus 1 dan 2 juz. Bulan ketiga saya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita harus punya set goal. Kita punya harus keinginan yang kuat untuk saya, misalkan 1 tahun harus sudah hafid, 2 tahun harus sudah hafid dan sebagainya. Harus punya set goal, harus punya dream, impian supaya saya hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat misalkan seperti itu.
Nah, target, itulah target. Yang kedelapan yaitu menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten. Ya, kita selain kita menghafalkan rutinitas, kita setoran kepada kiai kita, ustadz kita, hafid kita dan sebagainya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha menyetorkan dengan hasil yang maksimal. Misalkan sudah 1 minggu saya hafalan, nanti menghadap ke kiai untuk seperti ini, seperti itu dengan setoran hafalan. Misalkan saya setoran hafalan dalam 1 bulan harus 3 juz misal, atau 5 juz dan sebagainya. Itu setoran kepada terutama hafid, itu seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu banyaknya mendengarkan murotal. Ya, sekarang sudah canggih ya. Sekarang sudah canggih. Handphone kita, ya, ada MP3 kita atau mungkin di mobil kita dan sebagainya. Itu bisa kita setel murotal, setel secara mungkin di handphone dan sebagainya, mendengarkan lewat headset dan sebagainya. Kita mendengarkan terus menerus. Lama-kelamaan kita akan tertanam di alam bawah sadar kita, memori kita, yaitu ayat-ayat lantunannya Allah. Itu seperti itu. Dan kita asal memang sering melakukan itu, kita insya Allah akan terjaga hafalannya. Insya Allah. Terus selanjutnya, yaitu ke-10, membuat jadwal hafalan. Jadi kita dibikin jadwal sendiri, syukur pisan pribadi sama kita. Kalau memang kita di pondok pesantren atau di rumah tafid dan sebagainya, atur jadwal kita untuk menghafal, misalkan dari jam habis subuh sampai jam 8 misalkan. Terus nanti jam 9 sampai jam 11 misalkan seperti itu. Terus kita membuat jadwal untuk hafalan, selanjutnya kita setorkan kepada mungkin yang hafid tadi ya, baik mungkin kiai, ustadznya atau mungkin siapapun juga yang benar-benar kompeten di bidang itu. Terus lakukan yang ke-11 terutama ini, istiqomah ya. Dengan istiqomah kita mengulang-ulang, dengan kita mengerjakan yang 10 tadi kita kerjakan ya, tertanam di dalam benak kita dengan istiqomah, niatan benar-benar saya niat saya harus menyelesaikan hafidz Al-Qur'an. Nah, dengan seperti itu kita lakukan rutinitas secara konten ya, kita insya Allah akan dimudahkan untuk menjadi hafidh-hafidhoh ya. Semoga tips ini ya akan berguna, bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian dan khususnya pada saya pribadi ya. Kita sama-sama menghafal ayat-ayat Allah, lantunan Allah dan sebagainya ya, agar benar-benar tertanam di dalam hati kita, jiwa kita, raga kita, agar kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.